Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1122. Puncak pertama adalah milikku. Sebelum suara Singsa selesai, seseorang lagi keluar dan kali ini, orang tersebut adalah pria yang Luo Xiu curigai sebagai Meng Qianxiang, yaitu Sang Xia. Puncak pertama bukanlah milik siapa saja hanya karena diklaim demikian. Siapapun yang ingin mendudukinya harus menunjukkan kekuatan mereka. Seorang wanita dengan suara dingin berkata begitu. Wanita itu mengenakan jubah emas longgar yang membalut tubuhnya dengan anggun, dan sepasang mata yang memancarkan kilatan tajam seperti dua pedang emas. Wanita ini bernama Yu Xiang'er, seorang murid dari istana Haotian. Namanya terdengar seperti seorang wanita yang lembut, tetapi kenyataannya, dia sangat dominan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun murid-murid dari 12 istana langit sebagian besar berasal dari klan langit, mereka juga menerima murid luar yang memiliki bakat luar biasa, dan Yu Xiang'er adalah salah satu contoh yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ucapan Yu Xiang'er jelas menunjukkan bahwa dia juga ingin merebut puncak pertama. Puncak pertama memang yang terbaik, tetapi banyak orang juga memiliki pemahaman diri. Dengan adanya Singsa yang sangat kuat, sebagian orang tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan dia. Jika begitu, saya memilih puncak kedua. Seorang murid dari istana King Tian, yang bernama Daois King Mang, melangkah keluar. Dia mengenakan pakaian seperti Daois, dan dia dulunya adalah saudara senior dari Daois King San. Nama Daois King San terkenal karena bakatnya yang dilihat oleh kalangan tinggi istana King Tian, tetapi kekuatannya tidak selalu yang terbaik di kalangan generasi muda istana King Tian. Sementara itu, Daois King Meng mungkin tidak sepopuler saudara mudanya, namun fondasi kekuatannya sangat kokoh dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Daois King Meng berada di puncak Dewa Iblis tingkat 9, tetapi dia tidak memilih untuk bersaing dengan Singsa, yang menunjukkan bahwa dia tahu peluangnya untuk menang sangat kecil. Meskipun nama Daois King Meng tidak terlalu terkenal, tidak ada yang berani merebut pilihan puncak kedua darinya, karena di antara mereka yang memiliki kekuatan setara Dewa Iblis tingkat 9, hanya sedikit yang berani menantang dia. Saya memilih puncak keempat. Seorang pemuda lain melangkah keluar, namanya Yan He, yang juga merupakan salah satu dari 10 besar dalam kompetisi. Yan He berada di puncak Dewa Iblis tingkat tengah 9, dan dengan kekuatan ini, ia tidak seharusnya memilih puncak yang ada di 5 besar. Namun, dia memilih untuk bertarung dan mengambil risiko. Saya juga memilih puncak keempat. Suara Hu Qingqing tiba-tiba terdengar, membuat Luo Xiu menatapnya dengan heran. Kamu bisa memilih puncak kedua, kata Luo Xiu dengan tenang. Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti mengapa Luo Xiu berkata seperti itu, tetapi begitu mereka menyadari bahwa Hu Qingqing berada di puncak Dewa Iblis tingkat 9, mereka tidak ada yang mengomentari, karena dengan kekuatan Hu Qingqing, dia memang berhak untuk memilih puncak kedua. Namun, hanya Hu Qingqing yang tahu bahwa dengan bantuan Luo Xiu, dia pasti akan bisa mengklaim puncak kedua tanpa masalah. Saya tidak bisa selalu bergantung pada Tuan. Ini adalah ujian saya sendiri. Hanya melalui ujian saya bisa berkembang, dan hanya dengan berkembang, saya bisa mengejar langkahmu, Tuan. Hu Qingqing tersenyum cerah, senyum yang memikat dan mempesona, hampir membuat semua orang terpesona. Luo Xiu pun tersenyum, karena ia merasa Hu Qingqing benar. Meskipun ia bisa membantu Hu Qingqing mendapatkan puncak kedua, bantuan semacam itu mungkin tidak terlalu baik untuk perkembangan Hu Qingqing. Jika terlalu bergantung pada bantuan orang lain, itu bisa menghalangi proses pertumbuhannya. Mengenai setengah kalimat yang terakhir, Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit. Ia menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini mungkin serupa dengan kehidupan sebelumnya. Apa yang aku miliki yang membuat begitu banyak wanita hebat menyukaiku? Pikirnya dalam hati. Meskipun sedikit terdengar sombong, Luo Xiu tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ini memang hal yang terjadi. Namun, ia tidak memberi respon lebih lanjut. Ia tahu, perasaan itu terlalu rumit, dan segala sesuatu dalam hidup ini hanya bisa dihadapi dengan kebetulan. Setelah itu, orang-orang mulai membuat pilihan mereka, dan sejak awal, pilihan Luo Xiu tidak akan berubah. Ia tidak ragu untuk memilih puncak pertama. Jika memilih, maka pilih yang terbaik. Ketika Luo Xiu melangkah menuju puncak pertama, banyak orang terkejut. Pemuda berbalut jubah hitam ini hanya berada di puncak Dewa Iblis tingkat 8. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak mencapai level Dewa Iblis tingkat 9 awal bisa berani memilih puncak pertama? Ini seperti mencari kematian. Benar-benar berani, memilih puncak pertama. Tapi sayangnya, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk memilih puncak ke-33. Suara kasar itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Seiring dengan itu,
layar hitam besar tiba-tiba menutupi dan menekan ke arah Luo Xiu. Layar hitam ini memiliki sifat korosif yang kuat, mirip dengan teknik yang digunakan oleh Dewa Racun Hitam. Ingat baik-baik, yang akan membunuhmu adalah paku hitam abadi. Teknik paku hitam abadi ini jelas jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Dewa Racun Hitam. Begitu layar hitam itu meluas, 36 paku ilahi hitam meluncur keluar dari lengan bajunya. Berisik, Luo Xiu mengeluarkan suara dingin dan langsung berbalik. Begitu ia berputar, pedang pembajak langit yang diselimuti cahaya ilahi langsung terayun, menyapukan kegelapan yang menghalangi dengan satu tebasan. Sebuah pukulan cahaya dari pedang itu seketika memecah tirai gelap yang menutupi ruang. Cahaya pedang itu menyebar dengan cahaya yang sangat terang, dan segera berkembang menjadi kekuatan hukum cahaya yang kuat. Ini adalah energi pedang cahaya yang sangat kuat, bersinar terang seperti tiang besar, tajam dan tak kenal ampun, langsung menyerang ke arah paku hitam abadi. Kau, paku hitam abadi, yang sebelumnya sangat percaya diri, wajahnya berubah drastis. Ia bisa merasakan jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu sekarang jauh lebih kuat daripada saat ia membunuh Dewa Racun Hitam di arena. Ini menunjukkan apa? Itu berarti bahwa bahkan saat pertandingan memperebutkan kuota puncak, Luo Xiu sudah menyembunyikan kekuatan aslinya. Begitu menyadari hal ini, paku hitam abadi merasakan keringat dingin keluar di sepanjang punggungnya. Tanpa ragu, ia segera melarikan diri, sambil membuat segel dengan tangannya untuk meledakkan 36 paku ilahi yang telah dilemparkan untuk membeli waktu bagi dirinya melarikan diri. Boom, boom, boom. 36 paku ilahi langsung meledak, menciptakan ribuan cahaya hitam yang menyebar dan membentuk gelombang hitam besar yang menggulung dan mengarah ke Luo Xiu. Setiap paku ilahi adalah senjata tingkat 9, dan dengan 36 paku ilahi yang meledak sekaligus, itu setara dengan 36 senjata tingkat 9 yang hancur. Meskipun kekuatan paku ilahi ini tidak terlalu besar karena bahan pembuatannya yang lebih sedikit, jika meledak bersama-sama, kekuatan ledakannya tetap mengerikan. Pu. Energi pedang cahaya bertabrakan dengan gelombang energi hitam yang dihasilkan dari ledakan paku ilahi, cahaya dan kegelapan yang berlawanan bertumbukan, menghasilkan gemuruh yang memekakkan telinga. Akhirnya, energi pedang cahaya mulai terhancurkan dan menghilang dalam gelombang energi hitam yang mengamuk. Saat melihat pedang cahaya itu hancur, paku hitam abadi yang semula ingin melarikan diri, langsung mempercepat gelombang energi hitam untuk terus menyerang ke arah Luo Xiu. Bagi paku hitam abadi, jika lawannya terlalu kuat, ledakan 36 paku ilahi akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika lawannya tidak cukup kuat untuk menghalangi serangan tersebut, maka dengan kekuatan ledakan paku ilahi, mungkin ia bisa membunuh musuhnya. Serangan semacam ini hanya bisa ditahan oleh seorang Raja Dewa tingkat 9, tetapi Luo Xiu sama sekali tidak khawatir. Ia memancarkan cahaya dari 99 simbol formasi, dan di bawah kakinya muncul pola formasi bintang, menunjukkan bahwa tubuhnya telah mendapatkan perlindungan dari 99 simbol formasi tingkat 9. Gelombang energi hitam dengan cepat menyelimuti dirinya, dan ketika paku hitam abadi melihat ini dengan senyum dingin di wajahnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari dalam gelombang hitam tersebut, dan sekejap mata sudah ada di depan paku hitam abadi. Sebuah aura pembunuhan yang luar biasa menekan paku hitam abadi, dan bahkan aura pembunuhan itu menembus ke dalam ruang kesadarannya, membuat jiwa dan inti ilahi dalam dirinya bergetar hebat. Saat itu, paku hitam abadi merasakan kematian datang mendekat. Dia sangat salah menilai kekuatan lawannya dan mengabaikan seberapa mengerikan dan kuatnya Luo Xiu. Jangan bunuh aku. Paku hitam abadi membuka mulutnya, tetapi segera setelah itu, tenggorokannya dicekik erat. Sebuah api yang sangat panas muncul dari telapak tangan Luo Xiu, menyelimuti tubuh paku hitam abadi. Api itu bukan hanya api biasa, tetapi api yang dipadukan dengan kekuatan hukum cahaya, membuat paku hitam abadi sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengerikan. Inilah perasaan terhancurkannya kekuatan besar. Paku hitam abadi hanya bertahan beberapa saat sebelum tubuhnya terbakar habis oleh api cahaya dan berubah menjadi abu. Namun, Luo Xiu tidak menganggap ini sebagai akhir dari pertempuran. Ia ingat bahwa ketika ia bertarung dengan Dewa Racun Hitam, ia sudah mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Heiming dikenal memiliki teknik jiwa yang kuat. Swiss, sebuah cahaya misterius tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang luar biasa, langsung menuju ke tengah dahi Luo Xiu dan dengan cepat masuk ke dalam ruang kesadarannya. Semua orang mengira Luo Xiu tidak bisa bereaksi, tetapi kenyataannya, Luo Xiu sama sekali tidak berniat untuk menghindari serangan itu. Bahkan seorang Dewa Kaisar tingkat 9 pun tidak mungkin bisa menembus ruang kesadaran Luo Xiu hanya dengan kekuatan kesadaran mereka. Apalagi hanya seorang Dewa Iblis tingkat 9. Cahaya misterius itu adalah bentuk dari esensi jiwa paku hitam abadi. Begitu cahaya itu terbang ke dalam ruang kesadaran Luo Xiu, itu hanya seperti batu yang dilemparkan ke laut, tidak menghasilkan gelombang apapun dan langsung menghilang begitu saja. Saksikan apa yang terjadi membuat banyak orang terkejut.
Jarak antara mereka yang berada di tingkat yang sama sebenarnya tidak begitu besar. Mereka semua adalah jenius yang menguasai teknik-teknik terbaik, dan dalam keadaan seperti ini, seorang Dewa Iblis tingkat 9 yang berada di puncaknya bisa mengalahkan Dewa Iblis tingkat 9 lainnya. Terlebih lagi, Paku Hitam Abadi bukan sembarang Dewa Iblis tingkat 9. Kekuatan dirinya setara dengan murid-murid dari 12 Istana Langit. Banyak orang mulai menyadari bahwa Luo Xiu, yang bernama Wen Dao, telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Masalah ini sebenarnya sudah tampak sejak ia berhasil memecahkan formasi 4 penjuru api dan es. Hanya saja, banyak orang yang akhirnya lupa akan hal itu karena campur tangan Patriark Su Huo dan ahli misterius lainnya. Murid langsung dari Patriark Su Huo pasti berada di antara yang terkuat di generasi muda. Bahkan mampu memecahkan 4 penjuru api dan es dan kemudian membalikkan keadaan untuk mengalahkan lawannya. Itu sudah menunjukkan kekuatan yang setara dengan Raja Dewa tingkat 9 atau lebih tinggi. Bersambung.